Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam, Pak Apri, Waalaikumsalam. kapan lagi? Oh, pas Pak Nus nih udah datang. Penyelamat Pak Nus ya. Kita masuk untuk penggantian materi yang ke-11 ya, kalau nggak salah, yaitu konten auto. Jadi konten auto itu maksudnya adalah kita nggak terlalu banyak memerintah, kita hanya membuat prompt, kita tetap ke AI ya, kita hanya membuat prompt sedikit aja sesuai dengan temanya, maka si AI tersebut, platform AI apapun itu, mau ikut ChatGPT, Gemini, atau apapun yang akan kita bahas, itu akan mengenerate secara otomatis menurut eh, apa namanya ya, interpretasi mereka gitu. Menurut penerjemahan mereka itu atas perintah kita itu apa. Nah, misalnya kita akan punya 3 model selama 2 pertemuan. Yang pertama adalah seperti biasa penciptaan gambar, yang kedua penciptaan pembuatan, bukan kita pembuatan video, yang ketiga pembuatan musik ya. Kita akan membahas ketiga hal ini dalam 2 pertemuan ke depan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Mana nih? Kok saya nggak bisa share? Ntar, oh ini. Teman-teman pastikan Gemininya Pro ya. Pastikan Gemininya Pro. Syukur-syukur kalau chat GPT-nya Pro. Karena sepengamatan saya untuk membuat gambar sementara ini lebih keren ChatGPT kalau untuk auto ya. Kalau untuk auto pembuatan gambar dibanding Gemini, sepengamatan saya, ini kan suka-sukaan ya, sifatnya subjektif ya, menurut saya lebih bagus ChatGPT dibanding Gemini. Nah, sayangnya ChatGPT ini lumayan mahal. Ya, mahalnya itu berapa? Dia 1 bulan 75.000. Nah, kalau Gemini kan 1 bulan kalau di saya gitu 50.000. Nah, kalau di aslinya mah memang mahal gitu ya. Jadi pastikan teman-teman minimal Gemininya Pro. Nah, kalaupun ternyata Gemininya nggak Pro atau ChatGPT-nya juga nggak Pro, maka solusinya teman-teman harus punya banyak email. Karena baik Gemini ataupun GPT itu dia bisa membuat gambar tektoknya itu sekitar 3 sampai 4 kali per hari per akun atau per Gmail gitu ya. Silakan ditimbang-timbang aja. Kalau saya sih keduanya pro ya, baik itu GPT dan Gemini. Tapi menurut penilaian saya lebih bagus GPT. Gemini itu saya konsentrasi ke pembuatan video aja karena memang si GPT nggak bisa gitu ya. Nah, kita mulai pembuatan gambar. Kita akan coba membuat eh, gambar auto yang kita nggak terlalu banyak ngeprom, kita nggak terlalu banyak memerintah. Mudah-mudahan si GPT itu bisa nurut gitu apa yang kita mau. Misalnya apa ya yang kita pengen bikin? Kan besok ada hari libur ya. Kalau nggak salah libur apa sih? Libur hari jadi Pancasila ya. Nah, kita coba nih. Mudah-mudahan si GPT-nya kenal dengan Pancasila. Buatkan saya flyer dengan tema hari jadi, hari jadi atau hari apa sih besok tuh? Saya lupa. Hari Hari lahirnya lahir, Pak. Ah, Hari lahir Pancasila, Pak. hari lahir ya, bukan hari jadi ya. Hari Ya, lahir. Lahir Pancasila. Oke, hari lahir Pancasila. Kita nggak membahas kontroversi, kita cuma membahas pembuatan flyer. Nah, kita minta buatkan saya flyer dengan tema hari lahir Pancasila. Jadi gini teman-teman ya, saya sudah pernah info sebenarnya di grup, nggak tahu pada lihat apa enggak, bahwa Gemini Pro itu sudah mengalami perubahan yang menurut saya lebih nggak oke. Jadi penurunan kualitas Gemini Pro untuk membuat video. Maksudnya sih baik ya, maksudnya sih baik untuk meningkatkan kualitas, tapi ternyata menurut saya pribadi
malah turun kualitasnya. Kenapa tuh? Jadi di Gemini Pro sebelum membuat video, jadi teman-teman itu bisa memilih. Nah, contoh gini ya, memilih kan ini ya, kita klik plusnya, kita klik create video ya kalau Gemini kan. Nah di sini nih, waktu tempo sebelum di upgrade oleh si Gemini ini tuh nggak ada ya, pengaturan membuat landscape dan potret tuh nggak ada. Jadi apa yang kita kasih sebagai gambar referensi itulah yang dijadikan video oleh Gemini. Nah, misalnya kita bikin mendatar 16:9, maka videonya ya 16:9. Kalau kita bikin 9:16, ya videonya 9:16. Nah, kalau kita bikin 3:4, nah maka videonya 3:4. Nah, sekarang beberapa kali saya buat gitu, saya kirim yang 3:4, 3:4, 2:3. Kebanyakan tuh hasil dari ChatGPT itu 2:3 ya teman-teman ya. 2:3 kita kirim ke si ChatGPT, ternyata kalau kita eh, nggak ngerubah nih si landscape menjadi potret, si tidur menjadi berdiri, maka secara otomatis si Gemini ini berkreasi tidak menggunakan gambar kita. Dia menggunakan beberapa, mungkin 0, atau 1 detik awal untuk menggunakan gambar kita. Setelah itu ambiar, dia ganti sikonnya, latarnya, karakternya, terserah dia itu. Ya, itu nggak oke banget gitu ya. Nah, tapi kalau kita ganti nih, kan tadi kita bikin di ChatGPT 2:3. Kalau angka pertama itu yang mendatar ya. Ya, angka kedua itu yang berdiri. Berarti 2:3 itu posisinya berdiri karena lebih banyak panjangnya yang angka kedua. Nah, begitu kita ganti potret, maka yang terjadi nanti adalah terpotong nih. Pinggir-pinggir gambar itu kepotong. Jadi lebarnya itu nggak cukup di 9:16. Nah, itu yang menurut saya kekurangan banget di Gemini. Padahal sebelumnya tuh apik, rapi, keren. Nah, begitu ada perubahan ini malah jadi nggak keren. Kita mesti usaha banget memerintahkan tidak ada perubahan rasio, tidak ada perubahan tulisan, tidak ada perubahan latar segala macam untuk mengunci, dan kuncian prompt itu pun kadang suka gagal. Nah, jadi kemarin saya bikin video tentang apa? Kenapa jemaah haji semangat banget zaman dulu ya, semangat banget untuk berhaji padahal taruhannya nyawa ya. Udahlah, taruhan nyawa, biayanya mahal. Mahalnya tuh berapa? 500 golden. Ya, 500 golden kalau saat ini sekitar 140 sampai 200 juta. Ya, kalau dia konversi saat ini. Nah, untuk perjalanannya itu butuh 40 hari gitu. Nah, itu saya menggambarkan itu tuh. Gambarnya udah bagus. Ternyata begitu di generate di sini hancur lebur gitu. Nah, saya korek-korek, ternyata memang Gemini ini nggak bisa dipaksakan untuk dikunci, apalagi kalau dia lagi ngambek. Nah, kalau lagi ngambek udah susah dah deh ya. Oke, nah kita kembali ke chat GPT sini. Buatkan saya flyer dengan tema lahir Pancasila. Ini teman-teman adalah pancingan awal ya. Ini adalah pancingan awal. Nanti kita akan modif dengan beberapa bentuk. Nah, silakan beberapa bentuknya ini teman-teman bisa catat boleh, bisa lihat cara saya memintanya boleh, bebas-bebas saja. Saran saya sih lihat aja cara ngepromnya, karena nanti kan beda-beda ya, hasilnya tergantung keakraban teman-teman dengan ChatGPT. Kita klik, karena kita minta buatkan flyer dengan tema Hari Pancasila dan kita nggak memberi apa itu namanya prom lain, maka di sini dia ingin menyampakati dulu nih. Ini saya punya konsep begini nih. Jadi temanya Pancasila jiwa pemersatu bangsa, gayanya 3D hyper realistis, dramatik, lighting, modern nasionalis. Nah, ini nih teman-teman, yang ini 3D hyper realistis, dramatik, lighting, modern nasionalis, ini adalah yang bisa kita acak-acak ya, sesuai dengan selera kita. Nah, teks utamanya ini 1 Juni, terus teks sisipannya atau tagline-nya ini.
memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia maju dan bermartabat. Visual utamanya adalah nanti yang akan kita lihat ya. Di sini ada Garuda Pancasila 3D, warnanya emas, berdiri megah di tengah. Ada bendera merah putih pasti ya. Nah, berkibarnya pun dramatis. Kalau dramatis itu berarti ada angin. Ya teman-teman boleh dilihat dulu ya, dibaca-baca. Kalau memang nggak setuju langsung aja komplain atau kasih masukan gitu. Siluet rakyat, siluet itu jadi kayak apa ya, kayak gelap-gelap gitu ya. Siluet rakyat Indonesia dari berbagai profesi, guru, petani, santri, dokter, TNI. Nah, terus ada cahaya matahari keemasan dari belakang Garuda, jadi kayak untuk mendukung siluet tadi ya, kan dari belakang tuh. Efek partikel merah putih berkilauan. Nah, terus ada Monas ya, jadi kan Monas itu kan salah satu ciri khas Indonesia ya, bukan Jakarta tapi Indonesia, kebetulan lokasi di Jakarta. Nah, kutipannya, Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara tapi juga pedoman hidup bangsa. Elemen tambahannya, perisai Garudanya ada juga, berarti bukan cuma burungnya aja. Awan ada, nuansa warna ya gabungan antara merah putih emas biru, footernya juga ada. Nah ini dia adain ini karena dia udah kenal saya nih ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu berharap ditawarin kayak begini. Ini karena dia udah kenal. Pasti si Apri mah kalau bikin flyer minta ada logo Odin gitu ya. Tapi kalau kita iya kan tetap aja dia nggak tahu logo Odin kayak gimana. Ya, tetap aja dia akan membuat logo Odin versi dia. Kebetulan Odin itu kalau di versi dunia maya itu kayak semacam kerajaan apa gitu ya. Nah ini adalah promnya, dia baik banget nih dikasih promnya untuk kita bandingkan dengan platform lain misalnya Gemini. Oke, kita coba. Oke, nah ini kita bawa ke Gemini untuk perbandingan. Kan tadi saya bilang saya lebih suka ini ya, lebih suka GPT ya. Jangan lupa ini kita pesen gambar, create image. Nah karena kita sifatnya terserah, kita nggak ngerti apa-apa, maka kita nggak perlu kasih referensi gambar, terserah dia aja gimana. Jangan lupa ini kualitasnya pro ya, jangan light atau fasih atau flash, cukup yang pro kalau sudah pro. Kalau sudah berbayar, kalau yang gratis pun masih bisa 3 kali kalau nggak salah memakai kualitas pro. Kita kirim, kita deketin deh biar enak. Nah yang jadi catatan silakan diingat-ingat atau dicatat boleh. Gambar dari GPT ya, gambar dari GPT kalau dia berdiri umumnya 2:3. Saya ulang ya, kalau gambar GPT kalau dia berdiri umumnya 2:3. Kenapa ini penting untuk disebut? Karena satu, kalau kita mau mengedit secara manual di Canva, jadi di Canva-nya itu nggak bisa sembarangan minta ya. Mintanya itu harus rasionya 2:3. Misalnya 260 banding 390 atau misalnya 1000 banding 1500 misalnya gitu. Nah, ini adalah interpretasi dia dari yang kita minta secara langsung. Ada benderanya berkibar dramatis, ada cahayanya untuk siluet, ada berbagai profesi di sini. Selamat Hari Pancasila 1 Juni. Ini udah bener ya, 2026. Ini juga ada apa? Kata-kata sila 1 sampai sila 5 ya. Kayak gitu, Bhinneka Tunggal Ika udah oke. Jadi sebenarnya kalau tinggal lambang Odinnya kan, lambang Odinnya karena dia nggak tahu, kita harus tetap ngasih referensi. Sampai sini paham ya? Coba teman-teman silakan dicoba untuk bebas temanya, nggak harus Pancasila, hari jadi Pancasila. Silakan dicoba diminta ke GPT atau ke Gemini. Kita lihat Gemininya. Bagusan mana? Nah, ini kok bagus sih ya, keren ya. Udah bagus nih. Tapi dia nggak ada detail bacaan sila 1 sampai sila 5 ya. Kalau di sini GPT didetailkan sila 1 sampai sila 5 nya tertulis di sini. Tuhan Yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, silakan dicoba. Saya kasih waktu 5 menit. Yang sudah boleh dikirim ke grup ya. Saya duluan deh. Saya kirim duluan di grup ya. Silakan teman-teman dicoba.
walaupun auto tetap kita harus membaca dulu ya. Bedanya kita nggak memikirkan konsep tadi. Auto itu kita nggak memikirkan konsep, dia biar dia merancang sendiri konsepnya. Nah ini dari Gemini kita. Oke, ini karya pertama Pak Darto ya. Eh, Cukup bagus atau enggak Pak Darto kira-kira? Ya, kalau menurut saya sih bagus, Tat, karena tidak ada permintaan tuh dari ChatGPT-nya. Oke, Jadi sip. begitu minta sesuai dengan prompt langsung kasih gambar. Nah, kita lihat sini ada, tetap juga ada ya kalimatnya. Tinggal dilihat apakah benar. Oke, sip. Cocok semua ya kalimatnya ya. Tapi emang gambar padi begini ya? Gambar padinya. Oh, padi dan kapas ya. Kurang kurang banyak aja kapasnya nih. Gak apa-apa. Nah, 2025-nya belum benar ya. 2025 Ya, ini belum benar. Gak apa-apa. Ini Pak Darto, ini udah ada nih dari GPT ya. Dari jadi GPT. Gemini, yang kedua Gemini nih. Ini dari Gemini ya. Ya, Ini udah ada. Salah apa enggak? Oke, aman juga ya Kak, tulisannya ya. aman. Tinggal gambarnya masih berupa dua dimensi gitu ya. Gambarnya dua Ya, dimensi gitu. Ada lagi yang lain? Yuk, silakan. Kayaknya di sini yang hadir semuanya punya Pro deh. Gemininya ya. Jadi aman. Paling nggak lama itu di gap chat GPT-nya. Ada? ini di Gemini malah 2024 ini, Tat. Iya bener ya. 2024. Gak apa-apa, nanti kita minta penggantiannya Nah, sekalian iya minta pergantian. hurufnya. Oke, ini dari Ibu Ipah ya. Nah, ini Ibu Ipah udah lumayan nih. Ada cahayanya, gambarnya masih dua dimensi. Kita lihat sininya. Oke, sip. Ya, Sama 2024 juga itu. 24 juga. Emang GPT-nya berarti baru tahu kalender 2024 ya. Oke, masih ada yang ngerjain? Masih ada yang ngerjain? Oke, Pak Sujarno. Sujarno, eh, ini apa GPT apa Gemini Pak? Pak, Gemini. Gemini ya, Pancasila abadi, Bhinneka abadi, Bhinneka Tunggal Ika. Belum ada tulisan 1 sampai 5 ya pasalnya ya apa ya, ayat apa sih namanya? Sila, sila. Jadi belum ada. Apa nih? Organizational names. Nah, ini perlu diperbaiki juga ya. Organizational names itu nanti bisa diganti dengan organisasi kita, misalnya Odin atau apa gitu. Apa nih? Pak Nus. Kok Pak Nus ini? Pak Nus. Oh, pakai Copilot ya, Pak Nus ya. Oke, sip. Hmm,
Apa nih ceritanya? Nggak bisa digedein lagi. Download dulu deh. Oh, Bhinneka Tunggal Ika. Oh, ada pemilu. Ketuhanan Yang Maha Esa, agama ya. Tapi agama di sini masjid aja ya. Takutnya nggak merata ya. Manusiaan yang adil. Ah, ini salah nih, Zain ya. Zain beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan. Nah, ini kepotong ya. Keadilan sosial bagi seller, mantap. Bagi seller, bayarnya nggak diadili. Oke, nggak apa-apa. Tapi juga auto ya, santai aja. Oke, selanjutnya nih apa nih? Ini oke, jadi dia langsung ke arah hewannya ya. Dokumen pet shop sudah dikasih, selamat hari lahir. Oke, sip, mantap. Tapi Garuda malah nggak ada ya. Pak Sujarno, ini GPT ya, Pak Sujarno ya. GPT Pak, GPT. Jadi Yang ini. teman-teman relatif GPT-nya masih menganut paham dua dimensi. Nah, sekarang kita coba tanya ya. Kita coba tanya ke GPT-nya. Jenis kualitas gambar ini adalah hyper realistis. Nah, teman-teman bisa ditanya ya, atau takutnya teman-teman nggak dikasih ya. Kalau saya kan dikasih ya promnya ya. Ini kan dikasih nih, jadi kita tahu, oh ini ultra realistik gitu ya. Teman-teman dikasih nggak? Kalau nggak dikasih, tanya aja. Jenis gambar ini kualitasnya apa gitu? Apakah hyper realistis atau apa? Atau yang lain, misalnya gitu. Ini buat mancing aja. Kenapa buat mancing? Kan kita nggak terlalu tahu banyak nih tentang jenis-jenis kualitas. Kalau dicatat pun kan kadang suka hilang, lupa. Nah, cara mancingnya gitu. Begitu dijadikan gambar, kita tanya ini jenis apa kualitasnya. Sambil kita sebutin hyperrealistis apa. Maksudnya, jadi dia paham maksudnya kita yang tanya kualitas itu adalah hyperrealistis atau yang lain. Gitu ya. Karena kalau kita nggak kasih ini, jangan-jangan dia nganggapnya kualitasnya bagus atau jelek gitu ya. Nah, di sini kasih tahu sama dia cinematic 3D realistic poster art, heroic nationalistic digital art gitu ya. Nah, baru kita tanya. Misalnya saya ingin membuat ultra realistik apa aja kombinasinya supaya player yang dibentuk kelihatan keren, artistik, dan hook ya gitu ya. Ini saya copy di grup ya. Oh, ini apa nih? Pak Nus ya. Pak Nus, di mana Pak Nus? Ah, ini udah lengkap. Pakai Gemini. Kayak Gemini ya. Iya. Tapi gambarnya masih kurang oke nih rantainya nih. Yang ini malah nggak ada perwakilan ya, nggak apa-apa. Kita lihat jawabannya. Nah ini adalah kombinasinya nih. Kombinasinya ultra photorealistic, cinematic lighting, volumetric light, golden hour sunlight. Golden hour sunlight itu maksudnya kayak sore-sore gitu ya. Jadi cahayanya cahaya keemasan. HDR fotografi itu maksudnya kayak foto pakai DSLR. Nah, 8K ultra detail itu maksudnya nanti ada bagian-bagian yang detail banget ya. Volumetric light itu jadi lebih ke arah cahayanya. Cinematic lighting itu lebih kayak pencahayaan film. Nah, ini kita bisa minta yang kira-kira oke. Misalnya saya minta ini nih, shallow depth of field gitu ya. Coba kualitas ini.
Jangan lupa ditambahin ya. Ultra realistic shallow depth of field, misalnya gitu. Kalau di saya sih sebenarnya udah lumayan bagus ya, udah 3D sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, buat perbandingan aja. Sambil dilakuin nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Dipancing pertanyaannya, ini jenis apa? Setelah jenis apa, jenis kualitas apa? Apakah apa gitu? Apakah hyperrealistic atau yang lain? Nanti dikasih tahu baru pancing lagi kalau variasinya apa aja. Kayak gini ya. Hari Pancasila, nah dia sudah bentuk orang nih. Bentuk orang, kalau menurut saya sih saya kurang oke kalau gabung dengan gambar orang-orang ini, udah terlalu umum ya. Jadi nanti coba kita pakai dark, dark, coba dark apa ya? Bentar, kita coba dark tapi dark mewah gitu, dark luxury, dark lux, mewah kan lux ya, luxury. Jadi kita mengedepankan gelap tapi mendorong cahayanya lebih terang gitu. Di sekitarnya gelap, maksudnya gitu. Tahu dia nurut apa enggak? Ini bisa coba ya. Ini apa nih, Bu Ipah? Gemini. Oke. Ya ada Borobudur ya. Sip. 1 Juni tahunnya nggak dikasih sama dia. 2024 tapi. Nah, yang tadi salah-salah tahun dikasih tahu sekalian ya, tahunnya 2026 gitu. Nah, terus ini juga gambarnya kurang oke nih. Ya, gambarnya jauh dari aslinya. Kita lihat itu dengan kopas teks. Oke. Nah, gitu. Jadi dia lebih gelap ya, dia lebih gelap dan di daerah Garudanya itu agak terang, ada siluet-siluet gitu. Nah, ini kayaknya menurut saya sih lebih cocok di kondisi kayak gini ya. Pancasilanya tapi gelap nih negerinya gitu ya. Oke, sok teman-teman dicoba lagi merubah dengan kualitas yang teman-teman pengen. Coba ya. Nus, masih terkait dengan tadi ya. Ini cuma lebih 3D aja. Oke. Yang tadi kan mana? Oh ini ya. Nah, sekarang ini apa kualitasnya Pak Nus? Masih kepotong nih di sini nih. Kerakyatan Oh, lebih hiperrealistik, hiperrealistik ya. realistik. Oke. Ya. Potong ya apa sila keempatnya ya. Sok silahkan dicoba dengan kualitas yang lain. Jangan lupa dikasih tahu tahunnya 2026. Saya udah bener belum? Udah bener ya emang ya, 2026 ya. Saya tinggal ngasih logo Odin aja di sini.
Yuk, silakan. Anus ya. Oke, kita lihat di Gemini. Waduh, Garudanya seru. Tapi nggak ada kata-katanya ya. GPT hyperrealistic. Ah, ini udah jauh lebih 3D ya, Pak. Ini udah benar juga 1 Juni. Udah jauh banget ini sama yang tadi. Ini ultra realistis. Oke, sip. Pada dasarnya bolupnya udah oke ya, tapi lambang-lambang ini enggak sesuai kayaknya dengan yang biasa. Tapi sih bener-bener aja ya, bintang, rantai, beringin, banteng, dan padi kapas. Bener kok. Oke, sip. Ada lagi mencoba? Saya belum lihat Pak Jarno nih. Pak Jarno belum ada gambar berikutnya. Bu Yeni juga belum ada kayaknya. Nah, Pak Jarno, nah ini udah lebih 3D ya. Tapi gambar orangnya masih 2D. Nggak apa-apa. 2026-nya udah oke. Sip. Ya, yang penting teman-teman udah bisa ya untuk bisa mengubah dari yang awalnya begitu. Nah, sekarang coba teman-teman kembangkan pikiran ya, diliarkan aja pikirannya, coba bikin sesuatu yang baru gitu. Sesuatu yang baru, seperti biasa kita ke obrolan baru ya, ke obrolan baru. Misalnya saya pengen buat flyer. Nah, sekarang kita buat flyer dengan tema lomba 17 Agustus misalnya gitu. Tapi teman-teman kalau bisa jangan ikutin saya ya, biar kita banyak variasi gitu malam ini. 17 Agustus 2026 misalnya gitu. RW 018 misalnya ini di desa saya ya, di desa Cipenjo, Perum Harvest City, desa Cipenjo, klasternya Bromelia. Nah, kita tinggal minta aja hyper realistis yang keren. Jadi kita nggak tahu nih yang keren banget misalnya gitu. Sok, silakan masing-masing dibuat ya. Kalau bisa jangan ikutin saya lomba 17 Agustus. Nah, kita coba kalimat ini kita ke Gemini, dia bisa nggak dengan model kayak gitu tanpa prompt. Tadi kan kita pakai prompt ya. Seperti biasa di percakapan baru, kita pilih create image, langsung kita kasih perintah kita yang sembarangan tadi. Pak, apa yang realistis itu apa tadi, Pak? Hyper realistis. Hyper, oke. Jadi hyper realistis itu boleh hyper realistis, boleh ultra realistis. Jadi kita kalau ngomong ultra tuh harapannya benar-benar udah 90% tuh dengan seperti manusia gitu ya. Nah, ini kan menurut saya masih polos nih, ya masih polos. Nah, coba dengan kita coba yang lain ya, apa yang lain kira-kira ya. Misalnya ada istilah yang namanya brutal ya, brutalisme.
Brutalisme kita bilang boleh teman-teman, brutalisme boleh vandalisme gitu ya, boleh hyperbola, bebas-bebas aja ya kan. Gaya-gaya di bahasa Indonesia bisa disertakan di gaya untuk gambar intinya gitu. Nah ini kita coba dengan brutalisme atau vandalisme misalnya gitu. Vandalisme itu kasar ya, brutal itu sama, brutal juga kasar. Yang udah boleh ya, kalau memang udah terus kira-kira oke, dikirim di grup. Ini persiapan kita, ada acara-acara di lingkungan, nah boleh ditolong lah ya. Nah ini juga sama seperti ini, mancing, setelah itu baru kita tanya jenis apa lagi yang bisa dilakukan. Ini kan kayak gini mas standar banget ya. Oke, kita lihat Bu Ipa apa nih, tentang 1 Muharram. Nah ini keren nih, 1 Muharram bersama rekan hijrah memperkuat ukhuwah. Oke, oleh obor kena ustadznya Haji Abdul Malik. Oke, sip, keren Bu. Yang lain silakan. Tuh 17 model brutalisme kayak gini ya, lebih kasar kayaknya. Ada demo, jadi dia mengandung demo di sini, kekasaran seperti itu. Oke, kita tanya lagi, apa aja jenis yang keren dari pelayar ini bisa diusulkan. Jadi kalau teman-teman nanya, kadang tuh di grup sebelah sering nanya tuh, Pak Apri kok bisa bikin kayak gitu. Nah saya tuh modelnya kayak gini, jadi begitu dikirim satu saya pancing lagi yang lain, mudah-mudahan lebih bagus gitu ya. Nah ini ciri khasnya, foto hasil kamera, cahaya matahari sore dramatis, tebu. Nah, ini street vandalisme, ini cat semprot ya, ini ya. Ini brutalisme warna putih, merah putih, kamar kontras, dark luxury independence, hitam emas merah marun, efek metal, lighting premium, movie poster style. Nah ini boleh nih, kita belum coba lagi. Cyberpunk Nusantara. Ada lagi sih Pak Sudarto. Wih, mantap nih Pak Sudarto nih, keren Pak Sudarto nih. Masjid Anur, Olid, Desa Abung Jayo, panitia peringatan. Ah tinggal diisi ya Pak nanti ya, cuma gampang lah, tinggal di edit diperintah ke GPT, nurut ya kok. Keren. Nah, saya pengen minta mirip event nasional. Nah, kan banyak tuh, dia ngasih sampai 10 jenis-jenisnya. Nah, ini seperti foto jurnalistik kelas dunia ya. Boleh lah, coba jenis 10. Coba jenis 10. Kita coba, kita copy ya. Nah, gitu. Jadi saya pun males ya nyatet-nyatet ya, karena kadang suka beda-beda diusulinnya. Nah, kita ikutin aja alurnya dia gimana. Yang pasti dia akan memberikan yang terbaik lah. Apalagi kalau udah kenal ya. Siapa lagi yang kirim-kirim? Oke, Pak Sujarno. Oh FIFA ya, oke bener ya, sekarang lagi FIFA ya.
group stage. Kayaknya kita belum punya data ini ya, eh, yang pesertanya ya. Tapi oke Pak, keren. Nah gitu teman-teman. Jadi dibebaskan idenya. Apa nih? Ah nggak bisa. Ya udah ganti deh. Ganti 3D monumental. Apa nih? Langlif Koningin Wilhelmina. Apa nih Pak? Hari apa? Wilhelmina. Nah, jadi kalau memang mau membandingkan, tinggal apa? Tinggal kita minta prom gitu ya. Misalkan udah bagus nih di ChatGPT ya, kita tinggal minta promnya. Baru kita kirim ke Gemini. Yang dijadiin oleh Gemini itu gimana? Siapa yang di sini GPT-nya udah pro? Ada? Wah, kan keren tuh ya. Keren nih. Jadi agak-agak gelap gitu. Jadi efek dramatisnya ada gitu ya. Oke, ini menurut saya oke. Tadi apa namanya? Saya juga lupa tuh. 3D monumental. Nah, 3D monumental. Ini nih teman-teman. Kalau teman-teman juga udah dapat yang bagus, diingetin tipenya apa. Jadi jangan lupa monumental. Jangan salah ya, yang kayak gini-gini tuh, teman-teman nanti bisa jadi duit nih kan. Kita ngomong ocean ya. Kita ngomong ocean itu ngomong hal-hal yang Itu tipe apa Pak? ya. Punya Pak April tadi tipe apa? Ini Pak, Model apa? 3D monumental. 3D monumental ya. Nah, 3D monumental udah saya tulis di grup. Jadi paham ya bahwa kalau saya memproduksi gambar-gambar yang boleh dibilang kata orang-orang itu bagus, keren, bukan saya yang pinter ngeprom, tapi saya bisa memancing GPT memberikan pilihan yang keren-keren gitu. Nah, teman-teman juga harus bisa. Jadi nggak harus sama kalimatnya dengan saya gitu ya. Pak Apri, Yuk Bu. ya. Itu tapi kadang-kadang kita lagi kepengen bikin apa itu suka apa yang kita harapkan tuh nggak muncul, itu gimana ya? Nggak munculnya apa nih Bu keterangannya? Misalnya kita kepengen gambar apa, terus nanti gambarnya yang keluar beda. Kalau jadi gini, ini kan ceritanya kita nggak punya gambar acuan, kita pasrah nih Bu. Nah, kalau kita pasrah, maka yang kita terima ya udah diterima aja, yang diberikan tuh kita terima aja. Tinggal kita membaguskan yang datang dengan percakapan tadi. Tapi kalau memang kita pengen membuat gambar yang sesuai dengan kita, maka kita harus menyertakan gambar referensi. Misalkan tadi kan ini saya nggak sesuai nih. Apa yang nggak sesuai? Nih logonya, kan logo saya nggak sesuai dengan logo Odin kan. Masa Odin kayak begini? Maka supaya sesuai dengan logo Odin, saya harus kasih referensi. Apa referensinya? Panggil Odinnya gitu. Nah, misalnya kita panggil nih ke GPT ya. Kita ke GPT. Nah, gini nih. Kita panggil si gambar acuan namanya referensi. Baru dia bisa tambahkan logo ini, logo Odin misalnya gitu. Dan misalnya kita pengen juga ada kitanya di playernya dan karakter saya dengan kualitas yang sama sedang bergestur ya, sedang bergestur semangat, semangat membara gitu ceritanya. Nggak usah
khawatir disangka sok gimana ya. Toh kita sama AI ini kan. Nah, kita tambahin lagi yang tadi yang kita pengen. Nah, misalnya ini seberubah apa saya gitu kan. Kan ini namanya kita minta logo Odin, kita minta karakter saya, kan dia nggak tahu Odin kayak gimana, saya gimana, maka harus ada gambar referensi. Ya, itu hukumnya baru kita kirim. Ingat ya, karena kita mintanya di bawah dia, maka GPT akan melihat dianya nih yang terakhir, bukan yang atasnya. Gitu. Ada lagi yang kirim, ini siapa nih? Pak Nus. Selamat ulang tahun. Oh, ceritanya zaman-zaman penjajahan. Oh ya, siap. Ini gedung sate ya, masalah ya. Gedung sate Pak, gedung sate. Gedung sate. Iya, gedung sate ya. Jauh banget ini pikirannya Pak. Kayaknya ada yang diinget ini Pak Panus nih. Ada tadi. Ada lagi yang kirim-kirim? Boleh? Kiriman terakhir sebelum kita close. Tadinya saya mau dari jam 7 itu supaya bisa 2 sesi ya. Ternyata sayanya KO. Untung tadi ada yang ngurutin. Lumayan lah. Nah, gitu. Ada lambang Odinnya, ada sayanya dengan semangat, gitu, dengan gestur semangat. Lomba panjat pinangnya, lomba kerupuknya, ya. Nanti kalau ini mau diganti kualitasnya dengan 3D karikatur yang lucu misalnya, maunya nggak mau serius maunya lucu, ya udah ganti aja karakter, ganti dengan, saya contohin lagi deh, karakter ganti dengan karikatur 3D misalnya ya, karikatur 3D lucu dengan kepala besar, senyum lebar, bahagia, misalnya begitu. Seberubah apa dia? Kita lihat. Belum ada lagi ya? Jadi mulai besok teman-teman belajar untuk bebaskan pikiran buat apa aja. Dengan GPT boleh, dengan Gemini boleh. Semakin sering teman-teman membuat sesuatu, maka si GPT atau Gemininya tuh makin kenal kitanya gitu. Supaya nanti kita nggak minta ini tiba-tiba dikasih ini, kecuali yang membutuhkan gambar referensi ya, yang membutuhkan gambar referensi dia tetap nggak kenal. Mau kita bilang ingat gambar ini ya, logo Odin tuh ini ya, dia nggak inget. Kekurangannya itu mungkin kalau kita pro GPT-nya atau Gemininya itu ultra, itu mungkin bisa kan. ChatGPT Pro itu kan 1 jutaan ya per bulan, itu Gemini yang ultra juga sama 1 jutaan per bulan, jadi nggak perlu lah, berarti kita tinggal pakai gambar referensi aja. Nah kayak gitu ya, jadi dia lebih lucu ininya, nggak terlalu serius. Sip. Nah ini saya kirim juga ke grup supaya jadi acuan. Ingat ya tadi apa, ke karikatur 3D atau 3D karikatur. Ingat tuh ininya, modelnya. Nah gitu. Sip. Oke teman-teman, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita close? Ada? Enggak ada? Aman ya? Jadi teman-teman silakan dicoba-coba. Ingat, memancing GPT dan Gemini itu penting, bukan hanya
bukan hanya supaya kita tahu apa namanya, produk knowledge, jenis-jenis kualitas gambar, tapi juga supaya dia menyimpan maunya kita tuh apa, supaya kita akrab. Makanya kalau saya di grup itu sering ada keluhan, kok nggak seperti yang saya pesen. Biasanya saya bilangnya belum akrab. Itu bukan bercanda, itu memang beneran. Memang itu beneran bahwa kalau kita belum akrab, AI itu nggak terlalu paham, apalagi kita pakai model apa tuh namanya, model auto. Nah, jadi model auto itu harus akan sangat bagus kalau didahului dengan platform AI-nya lebih dulu kenal kita. Nah, kalau AI saya kan si GPT kan udah kenal saya dari tahun 2025 ya, udah lama banget gitu. Sip, demikian. Kalau nggak ada pertanyaan, kita close ya. Selamat berpraktek. Jangan lupa share-share aja karya-karyanya teman-teman. Insya Allah saya percaya bagus kualitasnya. Sampai ketemu besok ya. Besok beneran jadwalnya. Kalau memang saya sehat, kita di 2 sesi. Di sesi pertama itu yang lanjutkan video dan musik. Di sesi kedua masuk yang landing page kalau nggak salah. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan, kecepatan, kepelanan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.